Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Putri dari kelas 11 IPS 1. Saya sekolah di SMA Negeri 9 Tambun Selatan. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis kuesioner terkait pertempuran 5 hari di Semarang, yang sebelumnya dari jauh-jauh hari sudah saya share ke orang terdekat, dengan tujuan untuk mengetahui seberapa banyak orang yang paham atau tidak paham tentang pertempuran 5 hari di Semarang. Bagaimana hasilnya? Yuk mari kita bahas sebagai berikut. 1. Apakah Anda tahu tentang pertempuran 5 hari yang terjadi di Semarang pada tahun 1945? Berdasarkan hasil data, 80% responden mengetahui adanya peristiwa sejarah pertempuran 5 hari di Semarang, sedangkan 20% responden lainnya belum mengetahui pertempuran tersebut. Supaya kita paham bersama, saya akan menjelaskan apa itu pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran 5 hari di Semarang adalah serangkaian pertempuran antara rakyat Indonesia di Semarang yang melawan tentara Jepang. Yang terjadi di awal kemerdekaan Indonesia, pertempuran ini terjadi di 4 titik, yakni daerah Kintelan, Pandenaran, Jombang, dan di depan Lawang Sewu atau Simpang 5. Peristiwa ini melibatkan beberapa pasukan tentara Jepang yang masih menginjakkan kaki di Indonesia. 2. Apakah Anda tahu penyebab pertempuran 5 hari di Semarang? Berdasarkan hasil data, 10% responden mengetahui penyebab pertempuran 5 hari di Semarang, sedangkan 90% lainnya belum mengetahui penyebab pertempuran 5 hari di Semarang. Selanjutnya, mari kita bahas apa sih penyebab pertempuran 5 hari di Semarang. Ada dua sebab penting yang menjadi latar belakang peperangan ini, yaitu perlawanan dari 400 tawanan Jepang yang melarikan diri dan kemudian bergabung dan meminta bantuan kepada pasukan batalion Kadobotai di Jatingaleh. Para pemuda marah dan rakyat mulai bergerak. Kedua, terbunuhnya Dr. Karyadi, yaitu Kepala Laboratorium Rumah Sakit Parusara, Semarang oleh tentara Jepang. Gimana nih teman-teman, sampai sini sekarang udah paham kan apa sih penyebab pertempuran 5 hari di Semarang? Yuk lanjut kita bahas pertanyaan berikutnya ya. 3. Apakah Anda mengetahui tokoh pahlawan Dr. Karyadi? Berdasarkan hasil data, 10% responden mengetahui tokoh pahlawan Dr. Karyadi. 90% responden lainnya belum mengetahui tokoh pahlawan Dr. Karyadi. Mari kita bahas yuk. Dr. Karyadi adalah dokter sekaligus kepala laboratorium Rumah Sakit Pusat Purusara. 4. Apakah Anda tahu alasan mengapa Rumah Sakit Karyadi diabadikan namanya menjadi Rumah Sakit Umum Daerah di Semarang? Berdasarkan hasil data, 30% responden mengetahui alasan Dr. Karyadi diabadikan namanya menjadi Rumah Sakit Umum Daerah di Semarang. Sedangkan 70% responden lainnya belum mengetahui alasan Dr. Karyadi diabadikan namanya menjadi Rumah Sakit Umum Daerah di Semarang. Sebelumnya, rumah sakit ini bernama Rumah Sakit Purusara, kemudian diganti menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Karyadi Semarang untuk mengenang jasa beliau yang gugur dalam tugasnya. 5. Apakah Anda tahu mengapa Jepang melakukan penembakan terhadap Dr. Karyadi? Berdasarkan hasil data, 10% responden mengetahui alasan Jepang melakukan penembakan terhadap Dr. Karyadi, sedangkan 90% responden lainnya belum mengetahui. Pada saat itu, tersiar kabar bahwa tentara Jepang menebarkan racun ke dalam reservoir Siranda di Candi Lama, yang merupakan kebutuhan primer dan sumber air minum rakyat Semarang. Selepas maghrib, ada telepon dari pimpinan rumah sakit Purusara yang memberitahukan agar Dr. Karyadi memeriksa reservoir Siranda, karena berita Jepang menebarkan racun itu telah membuat rakyat menjadi cemas. Dr. Karyadi pun dengan cepat memutuskan untuk bergegas pergi ke sana. Suasana sangat berbahaya karena tentara Jepang telah melakukan serangan di beberapa tempat, termaksud di jalan menuju reservoir. Dalam perjalanannya menuju reservoir, mobil yang ditumpangi Dr. Karyadi dicegat tentara Jepang. Bersama dengan tentara pelajar yang menyopiri mobil yang ditumpanginya, Dr. Karyadi ditembak secara keji. Dan pada akhirnya nyawa Dr. Karyadi tidak dapat tertolong walaupun sempat dibawa ke rumah sakit Purusara. Apakah Anda tahu tujuan pembangunan Tugu Muda di Semarang? Berdasarkan hasil data, 30% responden mengetahui tujuan pembangunan Tugu Muda, sedangkan 70% responden belum mengetahui. Yuk, mari kita bahas. Tugu Muda di Semarang dibangun untuk mengenang peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Pemerintah membuat monumen, yaitu Tugu Muda, yang dibangun 10 November 1951, yang terletak di sebelah barat Lawang Sewu di Jalan Pemudan. 7. Apakah Anda tahu penyebab utama terjadinya peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang?
Berdasarkan hasil data, 100% responden belum mengetahui penyebab utama terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang. Yuk, mari kita bahas. Penyebab utama terjadinya peristiwa ini yaitu tewasnya Dr. Karyadi. Karena hal tersebutlah yang membuat rakyat Semarang geram dan para pemuda bersatu menyerang tentara Jepang. Dan larinya tentara Jepang di Semarang pada masa transisi kekuasaan ke Belanda. Dua hal tersebutlah yang merupakan penyebab utama pertempuran 5 hari di Semarang. 8. Apakah Anda tahu tokoh siapa saja yang terlibat dalam gugurnya peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang? Berdasarkan hasil data, 80% responden belum mengetahui tokoh-tokoh yang terlibat dan gugur dalam pertempuran 5 hari di Semarang. Sedangkan 20% responden sudah mengetahui. Yuk mari kita bahas bersama-sama. Tokoh yang terlibat dari Indonesia yaitu Dr. Karyadi, yang merupakan dokter sekaligus kepala laboratorium Rumah Sakit Pusat Purusara. Yang kedua, Mr. Wongsonegoro, Gubernur Jawa Tengah yang sempat ditahan Jepang. Ketiga, Dr. Sukaryo dan Sudanco Mirsa Sidaharta, tokoh Indonesia yang ditangkap oleh Jepang bersama dengan Mr. Wongsonegoro. Dr. Gigi Sunarti, istri dari Dr. Karyadi. 5. Kasman Singodinetjo, perwakilan perundingan gencatan senjata dari Indonesia. 9. Apakah Anda tahu tokoh Gubernur Jawa Tengah yang sempat ditahan oleh tentara Jepang? Berdasarkan hasil data, 80% responden tidak mengetahui tokoh Gubernur Jawa Tengah yang sempat ditahan oleh tentara Jepang, dan 20% responden sudah mengetahui. Yuk mari kita bahas sama-sama. Tokoh Gubernur Semarang yang sempat ditahan adalah Mr. Wongsonegoro. 10. Apakah Anda tahu siapa saja yang terlibat dalam pertempuran ini dari pihak Jepang? Apakah Anda tahu siapa saja yang terlibat dalam pertempuran ini? Berdasarkan hasil data, 80% responden belum mengetahui siapa saja yang terlibat dalam pertempuran dari pihak Jepang, dan 20% responden sudah mengetahui. Yang pertama, Jenderal Nakamura yang merupakan perwira tinggi yang ditangkap oleh TKR di Megalang. 2. Mayor Kido, pemimpin Kido Butai, pimpinan Batalion Kido Butai yang berpusat di Jatingaleh. Apakah Anda tahu bagaimana penyelesaian pertempuran 5 hari di Semarang? Berdasarkan hasil data, 100% responden belum mengetahui penyelesaian pertempuran 5 hari di Semarang. Pada tanggal 17 Oktober terjadi perundingan gencatan senjata yang telah disepakati kedua belah pihak. Namun, Jepang masih terus melanjutkan pertempuran. Kemudian pada tanggal 18 Oktober 1945, diberikan bantuan utusan dari pusat, seperti Kasman Singodinetjo dan Sartono, untuk berunding dengan pimpinan pasukan Jepang yaitu Jenderal Nakamura, untuk membahas gencatan senjata. Kemudian besoknya pada tanggal 19 Oktober 1945 pukul 7:45 waktu Indonesia Barat, tersiar kabar bahwa sekutu telah mendarat di pelabuhan Semarang. Sedangkan mereka bertugas untuk melucuti senjata Jepang. Hadirnya sekutu mengakhiri pertempuran antara dengan tentara Jepang, dan akhirnya pada tanggal 20 Oktober 1945 pihak sekutu melucuti seluruh persenjataan para tentara Jepang, dan oleh internasional Jepang dianggap sudah menyerah. 12. Apakah Anda tahu bagaimana Dr. Karyadi ditembak secara keji oleh tentara Jepang? Berdasarkan hasil data, 60% responden mengetahui penyelesaian pertempuran 5 hari di Semarang, sedangkan 40% responden lainnya belum mengetahui. Kronologi Dr. Karyadi ditembak oleh tentara Jepang. Jadi ini berawal pada saat Dr. Karyadi ingin ke Candi Lama untuk memeriksa reservoir Sinanda. Namun di perjalanan tentara Jepang melakukan penyerangan dan mobil yang ditumpanginya bersama tentara pelajar dicegat, dan disitulah Dr. Karyadi ditembak secara keji. Apakah Anda tahu kapan Tugu Muda dibangun? Berdasarkan hasil data, 80% responden belum mengetahui tanggal Tugu Muda dibangun, sedangkan 20% responden sudah mengetahui. Tugu Muda dibangun. Jadi Tugu Muda dilaksanakan untuk tahap pembangunan pada tanggal 28 Oktober 1945 dan diprakarsai oleh Gubernur Jawa Tengah yaitu Mr. Wongsonegoro. 14. Apakah Anda tahu dampak apa saja yang terjadi akibat pertempuran 5 hari di Semarang? Berdasarkan hasil data, 70% responden sudah mengetahui dampak akibat pertempuran 5 hari di Semarang. 30 responden lainnya belum mengetahui. Pada masa itu, banyak korban jiwa yang gugur dalam pertempuran dalam peristiwa ini, dan warga Semarang sempat merasakan kesulitan ekonomi dan sulit mencari makanan. 15. Apakah Anda mengetahui tujuan terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang?
Berdasarkan hasil data, 100% responden belum mengetahui tujuan terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang. Tujuan dari peperangan ini berawal dari masa transisi pasca proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana banyak barisan rakyat dan pemuda Indonesia yang menggeruduk markas-markas Jepang. Tujuannya tak lain dan tak bukan untuk menuntut Jepang menyerahkan persenjataannya demi menghadapi sekutu dan Belanda yang turut membonceng di beberapa daerah lain. Serdadu-serdadu Jepang ada yang bersedia menyerahkan persenjataan dengan cara damai, dan ada pula yang harus lebih dulu menumpahkan darah. Hal ini pula yang turut jadi pemikiran para pemuda di Semarang pada Oktober 71 tahun lampau. Kesimpulan dari hasil kuesioner kali ini yaitu pertempuran 5 hari di Semarang adalah serangkaian pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang di Semarang pada masa transisi kekuasaan ke Belanda yang terjadi pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Dua penyebab utama pertempuran ini adalah karena larinya tentara Jepang dan tewasnya Dr. Karyadi. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita selalu menjaga keutuhan dan kedaulatan negeri kesatuan Republik Indonesia. Lanjutkan perjuangan dan cita-cita para leluhur, para pejuang kemerdekaan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? NKRI harga mati. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Bung Karno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Di sini kita sama-sama belajar ya. Sekian dari saya. Terima kasih.